Placebo, pada penelitian yang menggunakan placebo. Jadi pasien-pasien ini konsep nanti masuk, ini kan eksperimental ya. Jadi karena kita melakukan intervensi pada subjek penelitian gitu ya. Ini dilakukan di mana? Di rumah sakit ya. Ya, di rumah sakit. Kenapa kok di rumah sakit? Tentu kalau rumah sakit risikonya bisa terpantau. Kalau di masyarakat lebih bahaya. Maka eksperimental pun memperhatikan ini dilakukan di rumah sakit, berarti etis. Nah, kedua, pasien-pasien ini pasien-pasien hipertensi semua ya. Dan memang diperlukan penelitian dari suatu obat, efektivitas obat itu. Begitu kan? Ya. Dan karena ini pasien harus diobati, maka semuanya diberi obat standar. Ya, harus ada obat standar yang diberikan pada semua pasien itu. Yang obat standar itu sesuai dengan kategorinya mereka ya. Maka obat ini obatnya katakanlah pasiennya semua sudah sejenis, ada restriksinya. Yang masuk dalam penelitian sesuai dengan kriteria inklusi. Yang kemudian diinklusi ternyata ada kelainan, dieksklusi. Akhirnya pasiennya relatif homogen. Sudah begitu semua. Oke? Semuanya mendapat terapi standar. Karena kalau orang sakit di rumah sakit tidak diterapi, itu pasti salah dokternya, nggak etis. Maka harus semua diterapi standar. Nah, terapi placebo ya diberikan pada orang yang dia itu tidak mendapatkan tambahan obat yang akan dilakukan penelitian. Misalnya standarnya semua sudah diberi ya, kemudian diberi obat A ya, kelompok separuh diberi A, yang satunya tidak diberi A tapi diberi obat placebo. Tapi semuanya sudah diterapi standar. Ya, tidak boleh satu diterapi, satu tidak diterapi sama sekali, itu tidak boleh. Ya, oke, konsepnya seperti itu, nama terapi placebo. Ini pun nanti masih ada dua teknis. Ada yang diberitahu, ada yang tidak diberitahu. Yang kemudian kita mengenal, kemudian kok jadi istilahnya lupa. Blinding ya, di blinding bisa single blinding, artinya yang tidak diberitahu itu ya, itu yang pasien-pasien yang tidak diberi obat tambahan. Tapi bisa double blinding, semuanya tidak diberitahu. Atau penelitinya tidak tahu siapa yang diberitahu, yang diberi obat itu. Jadi peneliti tidak tahu, pasien tidak tahu, itu dua-duanya itu blinding. Itu disebut double blinding. Tapi kalau single blinding yang tidak tahu cukup pasien saja. Nah, ini teknis-teknis untuk mengetahui efektivitas obat. Tentu harapannya yang diberi obat itu akan memberikan efek kebaikan lebih banyak dibandingkan yang hanya diberi obat standar. Itu konsepnya. Nah, kalau seperti itu etis. Tapi kalau tidak diberi sama sekali itu tidak etis. Kasusnya terjadi pada Tuskegee reportnya, yang kasusnya Amerika. Jadi yayasan Tuskegee itu perguruan tinggi di sana menterapi pasien yang sakit sifilis dari orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika ya. Kemudian satu diterapi, satunya tidak. Loh, diterapi kan sudah lumayan. Pikirannya begitu. Yang tidak diamati perkembangannya bagaimana, yang diterapi diamati perkembangannya, akhirnya data ini terungkap, kemudian mereka kena sanksi. Ya, harus mengobati semuanya sampai baik. Nah, itu terjadi. Tidak hanya itu toh, juga yang lain-lain ada, termasuk kasusnya HIV yang ada di Afrika Selatan. Itu tidak etis. Jadi tidak boleh peneliti yang tahu orang itu sakit kemudian diteliti tanpa diberi obat, sementara yang lain diberi obat. Baik, begitu.